Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa Universitas Gunung Kidul. Hari ini kita akan memulai perjalanan intelektual yang luar biasa menarik. Kita akan menelusuri bagaimana sebuah ilmu lahir, tumbuh, dipertanyakan, diperbaiki, dan terus berevolusi hingga saat ini. Ilmu itu adalah administrasi publik. Ini tentang memahami mengapa negara bekerja seperti yang ia bekerja sekarang. Mengapa ada birokrasi, mengapa ada kebijakan, dan mengapa perubahan sosial selalu bersentuhan dengan cara pemerintah dikelola. Video pembelajaran ini disusun oleh dosen Universitas Gunung Kidul, yaitu Rusman Rupinus Manik dan Pamuji Raharjo. Video ini dibuat sesuai prinsip student-centered learning, demi mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Efisiensi belajar ditingkatkan melalui pemindahan pendalaman materi ke ruang mandiri, sehingga mahasiswa memegang kendali penuh atas kecepatan belajarnya. Namun, video ini tidak untuk menggantikan dosen, melainkan memperkuat fungsinya sebagai fasilitator pembelajaran. Baik, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah dari sebuah ilmu? Teman-teman, bayangkan Anda sedang bekerja sebagai pemberdaya masyarakat di sebuah desa. Anda menghadapi masalah, yaitu program bantuan sosial dari pemerintah tidak sampai ke warga yang paling membutuhkan. Lalu Anda frustrasi dan bertanya, mengapa ya sistem ini tidak bekerja sesuai harapan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dengan tepat, maka paling tidak Anda perlu memahami beberapa hal, yaitu bagaimana sistem itu dibangun, siapa yang membangun sistem itu, dan apa saja asumsi yang mendasari sistem itu. Disinilah sejarah pemikiran menjadi penting. Ada 4 alasan utama. Pertama, administrasi publik adalah cermin nilai zaman. Cara sebuah pemerintahan dikelola mencerminkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat di era itu. Kedua, setiap perubahan besar dalam pemikiran administrasi publik selalu dipicu oleh krisis. Krisis korupsi, krisis efisiensi, krisis legitimasi, atau krisis kepercayaan publik. Ketiga, masalah-masalah yang kita hadapi hari ini di Indonesia seringkali adalah warisan dari cara berpikir lama yang belum selesai digantikan. Dan keempat, sebagai calon profesional pembangunan, Anda akan bekerja di dalam dan bersama sistem administrasi publik itu. Memahami sistem administrasi publik adalah syarat agar Anda tidak hanya menjadi pelaksana, tapi juga agen perubahan. Jadi, kita tidak sedang belajar sejarah untuk kepentingan nostalgia, tapi kita belajar sejarah untuk memahami masa kini dan membentuk masa depan. Sekarang, kita masuk ke titik awal perjalanan kita, yaitu masa sebelum administrasi publik menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kawan-kawan, bayangkan sebuah kerajaan besar di ribuan tahun lalu. Di sana ada seorang raja, ada wilayah yang luas, ada rakyat yang perlu diberi makan, ada pajak yang perlu dipungut, ada tentara yang perlu digaji, ada kanal irigasi yang perlu dibangun. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang mengurus semua itu? Dan bagaimana caranya? Mengapa zaman dahulu sudah bisa tertib? Inilah administrasi publik dalam bentuknya yang paling primitif. Di Mesir kuno, para Firaun membangun piramida dengan sistem manajemen tenaga kerja yang sangat terorganisir. Di Tiongkok, Konfusius mengajarkan bahwa pejabat negara harus dipilih berdasarkan kebajikan dan kemampuan, bukan semata keturunan. Di India, Kautilya menulis Arthashastra, sebuah teks tentang seni memerintah yang membahas administrasi, ekonomi, dan kebijakan negara dengan sangat sistematik. Dan di Nusantara zaman dahulu, nilai-nilai kepemimpinan dan tata kelola tertuang dalam berbagai naskah Jawa, termasuk ajaran tentang pemimpin yang adil, bijaksana, dan melayani rakyatnya. Secara akademis, fase ini disebut pra-ilmiah, bukan karena tidak ada pemikiran yang tajam, melainkan karena administrasi belum dipisahkan dari filsafat, agama, dan politik. Semuanya menyatu dalam satu bangunan besar yang disebut seni memerintah.
Yang perlu Anda ingat dari bagian ini adalah praktik administrasi publik ternyata sudah jauh lebih tua dari ilmunya. Dan akar-akar itu, termasuk nilai keadilan, pelayanan, dan kompetensi, masih sangat relevan hingga hari ini. Kita sampai pada momen bersejarah, tahun 1887. Seorang sarjana muda bernama Woodrow Wilson, yang kelak menjadi Presiden Amerika Serikat, menulis sebuah esai yang akan mengubah cara dunia memahami pemerintahan. Esai itu berjudul The Study of Administration. Nah, apakah yang membuat tulisan ini begitu penting? Mari kita pahami konteksnya terlebih dahulu. Pada paruh kedua abad ke-19, Amerika Serikat mengalami krisis korupsi yang parah dalam birokrasinya. Ada yang disebut spoils system, yaitu sistem di mana jabatan pemerintahan dibagi-bagikan kepada pendukung partai yang menang pemilu, bukan kepada orang-orang yang kompeten. Hasilnya, pemerintahan yang korup, tidak efisien, dan penuh nepotisme, membuat rakyat marah. Nah, Wilson menawarkan solusi yang sangat logis. Ia berkata, pisahkanlah politik dari administrasi. Politik adalah urusan memutuskan apa yang harus dilakukan. Sedangkan administrasi adalah tentang bagaimana melaksanakan yang telah diputuskan itu. Politisi boleh bertengkar soal kebijakan, tetapi saat kebijakan sudah diputuskan, maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada administrator yang profesional, terlatih, dan netral. Analogi sederhananya begini. Bayangkan sebuah rumah sakit. Dokter fokus saja memutuskan diagnosis dan pengobatan. Itu urusan medisnya. Tetapi bagaimana obat dibeli, bagaimana jadwal operasi diatur, bagaimana keuangan dikelola, itu urusan administrator. Keduanya itu penting, tetapi harus dipisahkan agar masing-masing bekerja dengan baik. Tidak ada intervensi satu sama lain yang hanya mengganggu fungsi kedua bagian itu. Itulah inti dari dikotomi politik administrasi yang diperkenalkan Wilson. Warisan pemikiran Wilson ini masih sangat berasa hingga hari ini. Setiap kali kita mendengar frasa birokrasi yang profesional atau aparatur sipil negara yang netral, maka kita sedang mendengar gema dari gagasan Wilson yang telah berumur lebih dari 130 tahun. Setelah Wilson meletakkan fondasi filosofisnya, para pemikir berikutnya mulai membangun gedungnya. Dan dua arsitek terbesar di era ini adalah Frederick Taylor dan Max Weber. Mari kita mulai dengan Taylor. Frederick Taylor adalah seorang insinyur Amerika yang sangat terobsesi dengan efisiensi. Ia mengamati para pekerja pabrik dan bertanya, mengapa ya para pekerja pabrik itu bekerja lambat? Apakah ada cara lain? Cara yang lebih baik? Nah, ia kemudian melakukan eksperimen-eksperimen sistematis dan menemukan bahwa hampir setiap pekerjaan bisa dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa diukur, dioptimalkan, dan diajarkan. Gagasan ini disebut scientific management atau manajemen ilmiah. Prinsip kunci yang disebut oleh Taylor adalah one best way, yaitu untuk setiap tugas, maka pasti selalu ada satu cara terbaik untuk menyelesaikannya. Tugas manajer adalah menemukan cara itu dan memastikan agar semua pekerja mengikuti one best way itu. Sekarang kita beralih ke Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang jauh lebih filosofis dari Taylor. Weber mengajukan pertanyaan yang lebih besar, yaitu bentuk organisasi apakah yang paling efisien? Jawaban dari Weber adalah birokrasi ideal. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ada hierarki yang jelas, ada aturan tertulis yang mengatur setiap prosedur, ada pembagian tugas berdasarkan spesialisasi. Dan yang paling penting, birokrasi itu harus impersonal. Artinya, posisi lebih penting dari orangnya. Siapapun yang duduk di jabatan tertentu harus mengikuti aturan yang sama. Analoginya seperti sebuah mesin yang berjalan sangat presisi. Setiap gigi, setiap baut, setiap komponen mesin bekerja sesuai fungsinya. Tidak ada komponen yang bisa bertindak sesuka hati. Semua teratur. Itulah birokrasi ideal Weber. Nah, kawan-kawan,
Banyak lembaga pemerintah yang masih sangat kental dengan semangat birokrasi Weberian ini. Prosedurnya panjang, dokumennya banyak, hierarkinya berlapis. Memang ada manfaatnya, yaitu konsistensi dan akuntabilitas. Tetapi ada juga masalahnya, yaitu kaku, lambat, dan seringkali tidak responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Mari kita lanjutkan pembahasannya ya. Setelah Taylor dan Weber, para teoretisi administrasi semakin percaya diri. Mereka berpikir, jika fisika punya hukum-hukum universal, maka mengapa administrasi tidak punya? Maka berkembanglah upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip universal dari suatu administrasi. Dua nama besar di sini adalah Luther Gulick dan Lyndall Urwich. Pada tahun 1937, mereka menerbitkan sebuah karya yang sangat berpengaruh dan memperkenalkan akronim yang sampai hari ini masih diajarkan di berbagai kampus, yaitu POSDECORP. Kita eja satu persatu ya. P adalah planning, perencanaan. O adalah organizing, pengorganisasian. S adalah staffing, pengelolaan personel. D adalah directing, pengarahan. Co adalah coordinating, koordinasi. R adalah reporting, pelaporan. Dan B adalah budgeting, penganggaran. 7 fungsi ini, menurut Gulick dan Urwich, adalah inti dari pekerjaan seorang administrator dimanapun dan kapanpun. Tidak peduli apakah ia mengelola sebuah kementerian, sebuah kabupaten, atau hanya mengelola sebuah kantor desa. Ia harus merencanakan, mengorganisir, mengelola staf, mengarahkan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan menganggarkan. Satu lagi konsep penting dari era ini adalah span of control atau rentang kendali. Gagasannya sederhana. Ada batas berapa banyak bawahan yang bisa diawasi secara efektif oleh seorang atasan. Jika terlalu banyak, maka pengawasan menjadi lemah. Tapi jika terlalu sedikit, maka organisasi menjadi terlalu gemuk dan mahal. Bagi Anda yang kelak bekerja di lembaga pemerintah atau organisasi sosial, konsep POSDCORB ini sangat praktis. Saat kita merencanakan sebuah program pemberdayaan di tingkat desa, maka pada dasarnya kita sedang menjalankan fungsi-fungsi ini, bahkan tanpa menyadarinya. Oke ya kawan-kawan, mari kita ringkas bagian pertama perjalanan kita. Kita telah membahas akar prailmiah administrasi, kelahiran ilmunya melalui Wilson, fondasi manajemen ilmiah dari Taylor dan Weber, dan prinsip-prinsip universal dari Gulick dan Urwich. Ini semua adalah era klasik atau era ortodoks administrasi publik. Era di mana orang-orang sangat optimis bahwa administrasi bisa dibuat menjadi ilmu yang pasti dan universal. Tapi sebentar lagi, kita akan melihat bagaimana optimisme itu mulai digugat. Kita masuk ke era yang sangat menarik. Era ketika para pemikir mulai mempertanyakan fondasi yang sudah dibangun dengan susah payah selama beberapa dekade sebelumnya. Tokoh kuncinya adalah Herbert Simon, seorang ilmuwan yang kemudian memenangkan Nobel Ekonomi. Pada tahun 1946 dan 1947, Simon melontarkan kritik yang sangat tajam terhadap prinsip-prinsip administrasi klasik. Ia menyebutnya bukan sebagai prinsip ilmiah, melainkan sebagai peribahasa, proverbs, yang saling bertentangan satu sama lain. Contohnya begini, prinsip klasik mengatakan, organisasi yang efisien harus memiliki rentang kendali yang sempit, artinya sedikit bawahan peratasan. Tetapi prinsip lain mengatakan, organisasi yang efisien harus memiliki sedikit lapisan hierarki. Nah, kedua prinsip itu saling bertentangan. Jika Anda mempersempit rentang kendali, maka otomatis lapisan hierarki bertambah. Tapi jika Anda mengurangi lapisan, maka rentang kendali melebar. Lalu, mana yang benar? Simon berargumen, keduanya bisa benar tergantung konteksnya. Dan itulah masalahnya. Suatu prinsip yang berlaku tergantung pada konteks, maka ia bukanlah prinsip ilmiah yang universal. Kemudian, Simon memperkenalkan konsep yang sangat revolusioner, yaitu bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Selama ini,
Teori administrasi klasik mengasumsikan bahwa administrator adalah makhluk rasional sempurna yang bisa memproses semua informasi dan memilih keputusan terbaik. Simon mengatakan, itu tidak realistis. Dalam kenyataan, manusia selalu membuat keputusan dengan informasi yang tidak lengkap, waktu yang terbatas, dan kapasitas otak yang terbatas. Kita tidak memaksimalkan, tapi hanya mencari keputusan yang cukup baik, bukan yang terbaik secara mutlak. Implikasinya untuk kita adalah sebagai berikut. Ketika seorang kepala desa membuat keputusan tentang penggunaan dana desa yang ternyata kurang optimal, maka itu bukan semata-mata karena ia tidak kompeten. Mungkin ia sedang bekerja dengan informasi yang terbatas. Dia dalam tekanan waktu dan banyak kepentingan yang harus diseimbangkannya. Memahami bounded rationality akan membantu kita untuk lebih realistis dalam mengevaluasi keputusan seorang pejabat publik. Bersamaan dengan kritik Simon, ada arus pemikiran lain yang mengalir dari arah yang berbeda, yaitu dari dunia psikologi dan sosiologi industri. Arus ini yang kita sebut sebagai Human Relations Movement, gerakan hubungan manusiawi. Semuanya bermula dari sebuah serangkaian eksperimen yang sangat terkenal yang dilakukan di pabrik Western Electric Company di Hawthorne, Illinois, antara tahun 1924 hingga 1932. Eksperimen ini dipimpin oleh tim peneliti termasuk Elton Mayo dari Harvard. Awalnya, para peneliti hanya ingin tahu, apakah tingkat pencahayaan di tempat kerja akan mempengaruhi produktivitas? Maka, mereka menambah cahaya di satu kelompok. Dan benar, produktivitas kelompok itu naik. Lalu mereka mengurangi cahaya, tapi produktivitas kok tetap naik. Aneh. Lalu para peneliti mengubah jam kerja, memberi waktu istirahat, mengubah berbagai kondisi fisik. Hasilnya hampir selalu sama, produktivitas cenderung naik juga. Nah, para peneliti bingung, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Setelah diteliti lebih dalam, maka terungkap bahwa yang paling mempengaruhi produktivitas bukan kondisi fisik, melainkan kenyataan bahwa para pekerja merasa diperhatikan, merasa dianggap penting. Dan para pekerja bekerja dalam kelompok kecil yang solid. Ada rasa kebersamaan di dalamnya. Ada komunikasi yang lebih baik. Nah, fenomena ini kemudian dikenal sebagai Hawthorne Effect, yaitu kecenderungan orang untuk mengubah perilaku mereka karena mendapat perhatian khusus. Sementara itu, Mayo menyimpulkan sesuatu yang sangat penting, yaitu pekerja bukan sekedar tangan yang menjalankan mesin. Ekstrimnya, manusia bukan mesin, tapi mereka adalah makhluk sosial yang membutuhkan pengakuan, rasa memiliki, dan hubungan yang bermakna dengan rekan kerjanya. Implikasi untuk administrasi publik sangat besar. Manajemen tidak bisa hanya berfokus pada struktur formal, hierarki, dan prosedur. Ia juga harus memperhatikan budaya organisasi, dinamika kelompok, moral pegawai, dan kebutuhan psikologis manusia. Bagi Anda yang akan bekerja dengan komunitas di lapangan, prinsip ini sangat relevan. Ketika Anda mendampingi kelompok penerima manfaat PKH atau anggota BUMDes, maka keberhasilan program seringkali lebih ditentukan oleh kualitas relasi dan rasa memiliki anggota kelompok daripada oleh teknis prosedur program itu sendiri. Kita melompat ke tahun 1968. Dunia sedang bergolak. Di Amerika Serikat, Perang Vietnam menciptakan perpecahan sosial yang dalam. Gerakan hak-hak sipil sedang mencapai puncaknya. Martin Luther King Jr. dibunuh. Mahasiswa di seluruh dunia berdemonstrasi. Dan di tengah keguncangan ini, sekelompok akademisi muda berkumpul di sebuah konferensi di Meadowbrook, New York. Mereka mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar dan cukup menggelisahkan, yaitu, selama ini kita berbicara tentang administrasi yang efisien, administrasi yang netral, administrasi yang rasional. Tetapi, efisien untuk siapa? Netral terhadap siapa? Rasional dari perspektif siapa? Digagas oleh Dwight Waldo, konferensi Meadowbrook melahirkan apa yang disebut New Public Administration, administrasi publik baru. Ada beberapa prinsip utamanya. Pertama,
administrasi publik tidak pernah dan tidak bisa bebas nilai. Setiap kebijakan, setiap program, setiap keputusan administrasi selalu mengandung pilihan nilai. Pilihan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kedua, nilai yang paling utama dalam administrasi publik seharusnya adalah social equity, keadilan sosial. Bukan semata efisiensi, bukan semata efektivitas, tetapi keadilan, yaitu apakah hasil pembangunan dan layanan pemerintah didistribusikan secara adil kepada seluruh warga, terutama mereka yang paling marginal. Ketiga, birokrat bukan robot yang netral. Mereka adalah warga negara yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka jalankan tidak melanggengkan ketidakadilan. Nah, ini adalah pergeseran yang sangat dramatis dari paradigma klasik Wilson yang memisahkan politik dari administrasi. New Public Administration mengatakan, pemisahan itu ilusi dan berbahaya. Bagi Anda, mahasiswa pembangunan sosial, ini mungkin adalah salah satu pemikiran yang paling relevan dengan profesi Anda. Ketika Anda bekerja sebagai pekerja sosial, dan Anda menemukan bahwa prosedur birokrasi menghalangi akses warga miskin terhadap layanan yang mereka butuhkan, maka Anda sedang berhadapan dengan masalah yang sudah diidentifikasi oleh gerakan Minobruk lebih dari 50 tahun lalu. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kini kita masuk ke sebuah pendekatan yang sangat berbeda, yaitu melihat administrasi publik melalui kacamata ilmu ekonomi. Inilah yang disebut public choice theory, teori pilihan publik. Para ekonom dan ilmuwan politik seperti Gordon Tullock dan William Niskanen mengajukan pertanyaan yang provokatif, yaitu, mengapa kita mengasumsikan bahwa birokrat adalah orang-orang yang sepenuhnya altruistik, yang hidupnya hanya untuk melayani masyarakat? Bukankah birokrat juga manusia biasa yang punya kepentingan sendiri? Niskanen kemudian mengembangkan model yang disebut budget maximization atau pemaksimalan anggaran. Idenya begini, birokrat yang rasional akan cenderung memperjuangkan anggaran yang sebesar-besarnya untuk departemennya, bukan karena masyarakat membutuhkannya, melainkan karena anggaran yang besar berarti lebih banyak staf, lebih banyak kekuasaan, dan lebih tinggi status. Hasilnya, birokrasi cenderung terus membesar, meskipun efektivitasnya tidak meningkat. Kalau Anda pernah mendengar keluhan tentang birokrasi yang gemuk, tidak efisien, dan boros anggaran, sebagian dari itu bisa dijelaskan oleh logika Niskanen. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh public choice? Ada 3 hal utama. Pertama, ciptakan kompetisi antar lembaga, sehingga tidak ada monopoli layanan publik. Kedua, privatisasi beberapa fungsi pemerintah dan serahkan kepada pasar. Ketiga, desentralisasi. Berikan lebih banyak kewenangan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, agar lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ini relevan untuk Indonesia. Desentralisasi yang kita jalankan sejak era reformasi, termasuk otonomi daerah dan dana desa, sebagian besar diilhami oleh logika public choice ini. Tetapi, ada kritik yang sangat penting. Public choice terlalu menyederhanakan manusia. Tidak semua birokrat termotivasi oleh kepentingan sendiri. Banyak yang masuk pelayanan publik karena benar-benar ingin melayani. Mereduksi semua perilaku manusia hanya pada kalkulasi ekonomi adalah simplifikasi yang berbahaya. Kita masuk ke era 1980-an, era yang sangat berpengaruh bagi wajah pemerintahan modern di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Era ini melahirkan apa yang disebut New Public Management atau disingkat NPM. Konteksnya, di banyak negara barat, terutama Inggris di bawah Margaret Thatcher dan Amerika Serikat di bawah Ronald Reagan, ada keyakinan kuat bahwa pemerintah sudah terlalu besar, terlalu boros, dan terlalu tidak efisien. Solusinya, jadikan pemerintah seperti perusahaan swasta. Maka, prinsip-prinsip NPM mencakup beberapa hal utama. Pertama, efisiensi. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan output yang terukur. Kedua, privatisasi. Serahkan sebagian fungsi pemerintah kepada swasta yang lebih efisien. Ketiga, kontrak kinerja. Pejabat publik diikat oleh target-target yang jelas dan terukur. Keempat, orientasi pada pelanggan.
yaitu warga bukan sekadar subjek pemerintahan. Mereka adalah pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Lalu, pada tahun 1992, David Osborne dan Ted Gabler menerbitkan buku yang sangat terkenal berjudul Reinventing Government. Mereka menggunakan metafora yang sangat kuat, yaitu pemerintah seharusnya mengarahkan, bukan mendayung. Artinya, pemerintah menentukan arah kebijakan, tetapi tidak harus menjalankan sendiri semua layanan publik. Operasional layanan publik bisa diserahkan kepada swasta atau masyarakat, asalkan pemerintah mengendalikan arahnya. Di Indonesia, semangat NPM sangat terasa dalam sistem SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat laporan kinerja dengan indikator yang terukur. Konsep pohon kinerja, indikator SMART, dan cascading kinerja yang mungkin sudah Anda kenal, semuanya lahir dari tradisi NPM ini. Namun, NPM juga mendapat banyak kritik. Yang paling mendasar adalah bahwa warga bukan pelanggan. Hubungan antara warga dan negara jauh lebih kompleks dari sekedar transaksi pasar. Warga punya hak, bukan sekedar preferensi konsumen. Dan tidak semua nilai publik bisa diukur dengan angka. Sekarang, kita sampai pada pergeseran yang sangat mendasar dalam cara kita memahami pemerintahan. Pergeseran dari kata government menjadi governance. Lah, apa bedanya ya? Government, pemerintah, merujuk pada lembaga-lembaga formal negara, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Sedangkan governance, tata kelola, adalah konsep yang jauh lebih luas. Ia merujuk pada keseluruhan proses, di mana keputusan-keputusan tentang kehidupan bersama dibuat dan diimplementasikan, melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan komunitas-komunitas lokal. Pergeseran ini sangat penting. Ia mengakui bahwa negara tidak lagi bisa bekerja sendiri, dan memang tidak seharusnya bekerja sendiri. Masalah-masalah publik yang kompleks dan rumit, kemiskinan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor saja. Ia membutuhkan kolaborasi. Bank Dunia pada awal 1990-an mempopulerkan konsep good governance, tata kelola yang baik, dengan 6 prinsip utama yang perlu Anda ingat, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi. Keenam prinsip ini menjadi checklist standar internasional untuk menilai kualitas pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia, konsep good governance menjadi sangat sentral pasca reformasi 1998. Musrembang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, adalah contoh nyata dari upaya menginstitusionalisasikan prinsip partisipasi. Keterbukaan informasi APBDes adalah wujud prinsip transparansi. Dan berbagai mekanisme pengaduan publik adalah ekspresi dari akuntabilitas. Bagi Anda, sebagai calon pekerja sosial dan penyuluh, konsep governance ini sangat operasional. Ketika Anda memfasilitasi musrembang desa atau mendampingi warga dalam mengadvokasi program pembangunan, Anda sedang mempraktikkan prinsip-prinsip governance secara langsung. Anda bukan sekedar pelaksana program, Anda adalah jembatan antara masyarakat dan negara dalam tata kelola bersama. Kawan-kawan, kita jeda sejenak untuk meringkas perjalanan kita sejauh ini. Kita telah melewati era klasik, Wilson dan Weber, kemudian kritik Simon, lalu gerakan humanis, human relations, kemudian progresif, new public administration, berikutnya ke ekonomis, public choice, kemudian manajerial, NPM, dan kini sampai pada governance yang kolaboratif. Setiap era adalah respons terhadap keterbatasan era sebelumnya. Setiap pemikiran baru lahir dari ketidakpuasan terhadap yang lama. Inilah dialektika ilmu pengetahuan. Dan perjalanan kita belum selesai. Kita lanjut lagi ya. Pada awal 2000-an, Robert Denhart dan Janet Denhart menerbitkan sebuah karya yang menjadi respons langsung terhadap New Public Management. Mereka menyebutnya New Public Service, layanan publik baru. Argumen mereka sederhana tetapi sangat mendasar, yakni ada yang salah ketika kita menyebut warga negara sebagai
Pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli produk. Jika produknya tidak memuaskan, maka ia pindah ke toko lain. Tetapi warga negara tidak punya pilihan untuk pindah ke negara lain jika pemerintahnya buruk. Lebih dari itu, warga negara bukan hanya konsumen layanan pemerintah. Mereka adalah pemilik negara itu sendiri. Den Hart mengajukan 7 prinsip New Public Service. Mari saya sebutkan 3 yang paling penting untuk kita. Pertama, serve, don't steer. Layani, jangan hanya mengarahkan. Tugas utama administrator adalah melayani warga dan masyarakat, bukan mengelola pemerintahan seperti pilot mengendalikan pesawat. Kedua, the public interest is the aim, not the byproduct. Kepentingan publik adalah tujuan utama, bukan produk sampingan. Dan ketiga, value people, not just productivity. Hargai manusia, tidak hanya produktivitas. Selain itu, Dan Hart menekankan bahwa kepentingan publik bukan sekedar jumlah dari preferensi-preferensi individual. Ia adalah hasil dari dialog terbuka antara warga tentang nilai-nilai yang ingin mereka wujudkan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sangat berbeda dari logika pasar yang menganggap kepentingan publik bisa diukur dari apa yang paling banyak dipilih konsumen. Bagi kita, calon pemberdaya masyarakat, New Public Service adalah kerangka yang paling dekat dengan etos profesi kita. Ketika kita mendampingi keluarga prasejahtera di desa-desa, maka kita tidak sedang melayani pelanggan. Kita sedang menemani sesama warga negara untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Itu bukan transaksi. Itu adalah panggilan demokrasi. Kita lanjut melaju ke era yang semakin relevan dengan konteks Indonesia dan Gunung Kidul khususnya, yakni era collaborative governance dan co-production. Pendukung collaborative governance melanjutkan logika governance dengan menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya soal konsultasi atau partisipasi pasif warga. Ia adalah keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, bahkan warga biasa dalam seluruh siklus kebijakan, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Co-production adalah konsep yang sangat menarik. Ia mengatakan bahwa warga bukan hanya penerima layanan publik, mereka juga adalah co-producers, mitra aktif dalam memproduksi layanan itu. Pikirkanlah posyandu. Pemerintah menyediakan tenaga kesehatan dan obat-obatan, tetapi posyandu berfungsi karena ada kader-kader posyandu dari masyarakat yang bekerja secara sukarela, yang mengenal warganya secara personal, yang datang ke rumah-rumah memantau kondisi ibu dan anak. Tanpa kader itu, posyandu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah co-production. Elinor Ostrom, yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 2009, memberikan bukti empiris yang sangat kuat bahwa masyarakat lokal seringkali mampu mengelola sumber daya bersama, tanah, air, hutan, dengan sangat efektif, tanpa perlu campur tangan negara atau mekanisme pasar. Ternyata, masyarakat akan mengembangkan aturan-aturan sendiri, norma-norma sendiri, mekanisme pengawasan sendiri. Ini menantang asumsi lama bahwa hanya negara atau pasar yang bisa mengelola kepentingan bersama. Di Gunung Kidul, sistem irigasi tradisional, kelompok tani, arisan simpan pinjam, dan pengelolaan hutan rakyat adalah contoh nyata dari kapasitas koproduksi yang ada di masyarakat lokal, yang sudah berlangsung jauh sebelum ada teori akademis tentangnya. Kini, kita masuk ke era yang paling dekat dengan kehidupan Anda sehari-hari. Era digital. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memperbaiki efisiensi internal, meningkatkan kualitas layanan kepada warga, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas. Dari yang paling sederhana, seperti website pemerintah, hingga yang paling kompleks, seperti sistem integrasi data kependudukan nasional ke berbagai layanan, hingga nantinya menuju AI-driven government yang dapat memberikan layanan prediktif dan adaptif. Di Indonesia, contoh-contohnya sangat banyak dan sudah sangat familiar. EKTP adalah sistem identitas digital yang terintegrasi secara nasional. Lapor adalah platform pengaduan publik online.
SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, memungkinkan penerbitan dokumen kependudukan secara lebih cepat. Di tingkat desa, ada aplikasi Dana Desa dan SIPD yang membantu pengelolaan keuangan dan perencanaan desa secara digital. Open government adalah konsep yang terkait erat dengan e-gov dan era digital. Ia mengatakan bahwa data yang diproduksi oleh pemerintah adalah milik publik dan harus dapat diakses secara bebas oleh warga. Transparansi anggaran, keterbukaan informasi kebijakan, dan akses terhadap data statistik adalah bagian dari gerakan open government. Namun, ada tantangan besar yang tidak bisa diabaikan, yaitu digital divide, kesenjangan digital. Di kota besar, warga bisa mengakses layanan pemerintah dari smartphone mereka dengan sangat mudah. Tetapi di desa-desa terpencil di Gunung Kidul, akses internet masih sangat terbatas. Literasi digital juga tidak merata, terutama di kalangan lansia dan kelompok rentan. Jika e-government tidak disertai dengan strategi inklusi digital, maka ia justru bisa memperdalam ketidakadilan akses terhadap layanan publik. Inilah tantangan yang akan menjadi bagian dari pekerjaan Anda di lapangan. Saudara-saudara mahasiswa, satu hal yang selalu terjadi dalam sejarah pemikiran adalah bahwa setiap solusi melahirkan masalah baru, dan NPM tidak terkecuali. Salah satu konsekuensi dari NPM yang paling bermasalah adalah fragmentasi. Ketika setiap departemen dan unit pemerintahan diberi otonomi, diberi target kinerja sendiri dan anggaran sendiri, maka mereka cenderung menjadi kerajaan kecil yang bekerja sendiri-sendiri. Inilah yang disebut silo mentality, yaitu masing-masing lembaga fokus pada KPI-nya sendiri tanpa mau repot dengan koordinasi lintas sektor. Problemnya adalah bahwa masalah-masalah sosial itu justru tidak mengenal batas-batas departemen. Seorang keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sosial, pendidikan anak, layanan kesehatan, dan pendampingan usaha harus berurusan dengan banyak dinas yang terpisah, yaitu dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas koperasi secara terpisah. Tiap dinas mengajukan formulir berbeda, antrian berbeda, dan data yang tidak terintegrasi. Nah, whole of government adalah respons terhadap masalah ini. Ide dasarnya adalah pemerintah harus bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan kumpulan departemen yang terpenggal-penggal. Layanan untuk warga harus dirancang dari perspektif kebutuhan warga, bukan dari struktur organisasi pemerintah. Di Indonesia, semangat ini terlihat dalam berbagai inisiatif, yakni One Data Indonesia, yang berusaha mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang menjadi basis data tunggal untuk berbagai program perlindungan sosial. Program Satu Sehat, yang mengintegrasikan data kesehatan. Semuanya menuju arah yang sama, pemerintah yang bekerja secara terpadu. Nah, sebagai profesional yang bekerja di tingkat desa, kita akan sering menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai program dan layanan dari berbagai lembaga untuk kebutuhan satu keluarga. Kemampuan untuk menavigasi jaringan lembaga lintas sektor adalah kompetensi kritis yang kita butuhkan. Kita memasuki wilayah yang paling kontemporer dan mungkin yang paling menantang dalam sejarah administrasi publik, yakni era ketidakpastian. Para ahli manajemen dan tata kelola menggambarkan dunia kita saat ini sebagai dunia VUCA. Volatile, berubah cepat dan tidak terduga. Uncertain, tidak pasti. Kompleks, sangat kompleks dengan banyak variabel yang saling terkait. Dan ambiguous, ambigu, di mana tanda-tanda dan informasi bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Dalam dunia VUCA, pendekatan administrasi klasik yang mengandalkan perencanaan komprehensif jangka panjang, hierarki yang kaku, dan prosedur yang baku menghadapi batas kemampuannya. Ketika lingkungan berubah lebih cepat dari kemampuan birokrasi untuk merespons, maka organisasi yang tidak bisa beradaptasi pasti akan gagal. Adaptive governance adalah konsep yang merespons tantangan ini. Ia menekankan perlunya kapasitas organisasi pemerintahan untuk terus belajar dari pengalaman, bereksperimen dengan pendekatan-pendekatan baru, mengintegrasikan umpan balik dari lapangan secara cepat,
dan menyesuaikan strategi ketika kondisi berubah. Konsep ini beresonansi kuat dengan apa yang disebut wicked problems, masalah-masalah liar, masalah publik yang sangat kompleks dan tidak memiliki solusi tunggal, tidak memiliki solusi permanen, atau tidak memiliki solusi yang pasti benar, seperti kemiskinan kronis, degradasi lingkungan, radikalisasi, ketimpangan sosial. Masalah-masalah ini membutuhkan pendekatan yang terus-menerus belajar dan menyesuaikan diri, bukan solusi sekali jadi. Pandemi COVID-19 adalah ujian paling dramatis terhadap kapasitas adaptive governance di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan-kebijakan berubah sangat cepat. PSBB, PPKM, vaksinasi massal, perubahan protokol, semuanya mencerminkan pemerintahan yang berusaha belajar dan beradaptasi di tengah situasi yang sangat tidak pasti dan sangat dinamis. Kadang berhasil, kadang tidak. Dan dari sana kita bisa belajar banyak agar dapat lebih meningkatkan layanan ke masyarakat. Setelah kita menelusuri perkembangan pemikiran global, sekarang mari kita mendarat di bumi Indonesia. Karena sejarah administrasi publik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialisme, nasionalisme, dan reformasi demokratis. Belanda membangun aparatur administrasi di Hindia Belanda bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mengontrol dan mengekstrak sumber daya. Birokrasi dirancang hierarkis, sentralistis, dan impersonal. Benar-benar dalam tradisi Weber. Tetapi digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajukan oleh Weber. Warisan ini sangat panjang. Setelah kemerdekaan, baik di era Soekarno maupun Soeharto, birokrasi tetap berfungsi sebagai instrumen kekuasaan pusat. Di Orde Baru, administrasi publik sangat terpolitisasi, yakni pegawai negeri harus setia kepada Golkar, kepala daerah ditunjuk dari Jakarta, dan partisipasi warga dalam perencanaan bersifat sangat formal dan seremonial. Kemudian datang Reformasi 1998, gelombang besar demokratisasi yang mengubah segalanya. 2 undang-undang menjadi tonggak bersejarah. UU Nomor 22 Tahun 1999 dan penggantinya UU Nomor 23 Tahun 2014. Keduanya tentang pemerintahan daerah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, kewenangan yang sangat besar dilimpahkan ke kabupaten dan kota. Bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Ini adalah revolusi administrasi yang luar biasa. Kemudian datang babak berikutnya, UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini mengubah posisi desa dari sekedar objek administrasi menjadi subjek pembangunan. Desa mendapat dana desa yang signifikan, mendapat hak untuk membuat perencanaan sendiri melalui RPJMDes dan RKPdes, dan mendapat kewenangan untuk mengelola aset dan usahanya sendiri melalui BUMDes. Ini sangat relevan untuk kita. Desa-desa di Indonesia adalah arena kerja kita yang paling nyata. Memahami sejarah transformasi administrasi desa di Indonesia adalah memahami lanskap di mana kita akan berkarya. Setelah kita memahami perjalanan panjang dari ide ke praktik sekarang, kita perlu bersikap jujur tentang realitas administrasi publik Indonesia saat ini. Karena kesenjangan antara teori yang indah dan praktik di lapangan masih sangat terasa. Ada 5 tantangan utama yang perlu Anda pahami. Pertama, korupsi. Meskipun KPK dan berbagai mekanisme pengawasan telah berhasil menangkap banyak pelaku, namun korupsi sistemis, korupsi yang sudah terbangun dalam rutinitas prosedur birokrasi masih sangat hidup. Ia menggerogoti kepercayaan publik dan membelokkan sumber daya dari tangan warga yang membutuhkan. Kedua, kapasitas SDM yang tidak merata. Jakarta dan kota-kota besar punya aparatur yang relatif terlatih. Tetapi di banyak kabupaten terpencil, termasuk sebagian daerah di Gunung Kidul, kapasitas teknis dan manajerial aparatur masih perlu terus ditingkatkan. Ini bukan kritik, ini adalah fakta yang harus dijawab dengan investasi dalam pengembangan kapasitas. Ketiga, implementation gap atau jurang implementasi. Kita punya banyak regulasi yang bagus, kebijakan yang progresif, dan program yang ambisius.
Tetapi di tingkat pelaksanaan, banyak yang kandas karena koordinasi yang lemah, kapasitas yang tidak memadai, atau karena kebijakan tidak dirancang dengan cukup memahami kondisi lapangan. Keempat, fragmentasi data. Setiap kementerian punya database sendiri. Kementerian Sosial punya data kemiskinan, Kesehatan punya data BPJS, Pendidikan punya data sekolah, dan seterusnya. Integrasi data yang belum sempurna menyebabkan program-program saling tumpang tindih, atau justru ada warga yang tidak terjangkau oleh program apapun karena jatuh di antara celah-celah data. Dan kelima, partisipasi yang sering masih bersifat prosedural. Musrenbang ada, tetapi apakah usulan warga benar-benar didengar dan masuk ke perencanaan? Apakah kualitas usulan itu semakin baik? Ini adalah pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan dan dorong dalam pekerjaan kita di lapangan. Sekarang, kita tiba di pertanyaan yang paling penting untuk Anda sebagai calon profesional yang akan bekerja di desa. Apa relevansi semua ini untuk saya? Kita bahas secara sangat langsung dan konkret ya. Pertama, memahami paradigma administrasi publik membantu Anda bernavigasi dalam sistem. Ketika Anda bekerja di lapangan dan berhadapan dengan birokrasi, maka Anda tidak akan terkejut atau frustrasi berlebihan, karena Anda sudah memahami mengapa birokrasi itu bekerja seperti itu. Anda juga jadi tahu di mana titik-titik fleksibilitasnya. Anda tahu siapa yang berwenang memutuskan apa, dan Anda tahu bagaimana menggunakan bahasa yang dipahami oleh sistem untuk memperjuangkan kepentingan klien Anda. Kedua, nilai-nilai New Public Service, yaitu melayani warga sebagai pemilik negara yang bermartabat, bukan sebagai penerima belas kasihan, adalah sangat selaras dengan kode etik profesi pemberdaya sosial. Keduanya berbicara tentang martabat manusia, hak-hak dasar, dan tanggung jawab kolektif. Ketiga, konsep co-production dan collaborative governance adalah model kerja yang paling cocok untuk pendekatan community development. Anda tidak datang ke komunitas dengan solusi yang sudah jadi, tapi Anda datang untuk bersama-sama dengan warga, mengidentifikasi masalah, menggali sumber daya lokal, merancang solusi, dan membangun kapasitas jangka panjang mereka. Keempat, dan ini sangat penting, ada seorang ilmuwan bernama Michael Lipsky yang memperkenalkan konsep street level birokrat, birokrat garis terdepan. Itulah Anda, pemberdaya masyarakat, bersama dengan penyuluh, tenaga kesehatan desa, guru. Anda adalah mereka yang setiap hari harus mengimplementasikan kebijakan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, dengan sumber daya yang terbatas, dan berhadapan langsung dengan warga yang memiliki kebutuhan yang sangat kompleks dan individual. Anda bukan sekedar pelaksana kebijakan, Anda adalah penentu bagaimana kebijakan itu benar-benar dirasakan oleh warga. Kelima, literasi administrasi publik memperkuat kemampuan advokasi Anda. Ketika Anda mengadvokasi perubahan kebijakan sosial untuk melindungi kelompok rentan, maka Anda membutuhkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan dibuat, oleh siapa, melalui proses apa, dan di mana titik-titik pengaruh yang bisa digunakan. Kita telah menempuh perjalanan yang sangat panjang hari ini. Dari Woodrow Wilson pada 1887 hingga adaptive governance di era VUCA. Dari birokrasi Weberian yang impersonal hingga co-production yang memberdayakan komunitas. Dari dikotomi politik administrasi hingga kolaboratif governance yang mengaburkan batas antara negara, masyarakat, dan pasar. Sejarah administrasi publik adalah sejarah tentang pertanyaan yang tidak pernah berhenti, yaitu bagaimana seharusnya kekuasaan digunakan, untuk siapa, dengan cara apa, dan siapa yang berhak menentukannya. Setiap pemikir yang kita pelajari hari ini, Wilson, Weber, Simon, Mayo, Waldo, Denhart, Ostrom, dan lainnya, mereka semua sedang bergulat dengan pertanyaan yang sama. Dan mereka hidup di zamannya masing-masing, dengan krisis, dengan konteks, dengan nilai-nilai yang berbeda-beda. Sebelum kita tutup, mari kita bagikan satu peta besar untuk memahami semua perjalanan ini. Ada 3 sumbu pergeseran besar dalam sejarah pemikiran administrasi publik. Pertama, dari fokus pada efisiensi teknis menuju keadilan substantif. Generasi awal sangat terobsesi dengan cara terbaik mengerjakan sesuatu. Tapi, generasi berikutnya mulai bertanya,
Sesuatu yang terbaik itu untuk siapa? Dan apakah hasilnya adil? Kedua, dari hierarki dan kontrol menuju jaringan dan kolaborasi. Birokrasi Weberian percaya pada rantai komando yang jelas, sedangkan governance kontemporer percaya pada kekuatan jaringan lintas sektor yang bekerja bersama secara aktif. Ketiga, dari warga sebagai objek administrasi menuju warga sebagai subjek tata kelola. Ini adalah pergeseran yang paling fundamental dan paling bermakna secara demokratis. Kawan-kawan, kita juga harus menekankan sesuatu yang sangat penting, yaitu tidak ada satu paradigma yang sepenuhnya benar dan tidak ada yang sepenuhnya salah. Efisiensi tetap penting. Prosedur yang standar tetap diperlukan untuk konsistensi dan akuntabilitas. Hierarki kadang dibutuhkan untuk koordinasi yang cepat dalam situasi darurat. Nilai-nilai new public service dibutuhkan untuk menjaga martabat warga. Dan adaptive governance dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian dan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Tugas kita, generasi pembaru administrasi publik Indonesia, adalah mensintesis yang terbaik dari semua tradisi ini dan menerapkannya secara cerdas sesuai konteks. Tidak dogmatis mengikuti satu aliran, tidak naif mengabaikan realitas, tetapi kritis, reflektif, dan berani. Terima kasih.